Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Regression of the Close Combat Mage. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Tatsumeki yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Dan untuk Necromancer Lin Moyu, Mimin update 2 minggu sekali dengan jumlah 4 chapter. Mengapa? Karena ceritanya semakin singkat, jadi harus nabung dulu biar puas saat mendengar ceritanya. BTW, nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Mereka pun segera berlari dan menanyakan kondisi Yuzuha. Sedangkan Yuzuha sendiri hanya mengerang kesakitan. Dan saat mendekat, Drago pun terkejut saat melihat kondisi Yuzuha dari dekat. Sebagian tubuhnya telah berubah. Mifune pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat Drago ingin memeriksanya, Setsuna segera menghentikan tindakan Drago agar tidak menyentuhnya. Menurut Setsuna, ini adalah perangkap kuno. Dalam pikiran Setsuna, jika dilihat dari situasinya, tidak ada jejak perangkap apapun diaktifkan di dungeon ini. Yuzuha begini mungkin karena item yang diisi dengan sihir. Item yang sama seperti yang didapatkan teman dari pasar gelap di kehidupannya sebelumnya. Setsuna menilai Yuzuha tidak akan menggunakannya atas kemauannya sendiri. Setsuna yakin ini pasti pekerjaan orang lain. Setsuna kembali mengatakan bahwa perangkap ini bisa dibatalkan dengan sihir tertentu, dengan senjata sihir yang bisa menghancurkan lingkaran sihirnya. Setsuna pun meminta mereka untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Setsuna pun mengeluarkan mana blade-nya, dan seketika menusuk lingkaran sihir itu dan menghancurkannya. Dan seketika Yuzuha pun terlepas dari lingkaran sihir itu, dan di sisa-sisa kesadarannya, Yuzuha mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Setsuna lebih jauh lagi. Mendengar hal ini, Setsuna pun bertanya-tanya apa maksudnya. Selain itu, Setsuna juga menyadari bahwa sihirnya diaktifkan dari antingnya. Kemudian Mifune pun menyebut bahwa ini terjadi hanya karena dia ceroboh. Mifune pun bertanya apa yang akan terjadi pada Yuzuha sekarang. Setsuna sendiri pun masih belum tahu, tapi setidaknya mereka bisa berkumpul lagi dengan yang lainnya. Dan segera Setsuna mengajak mereka untuk melaporkan hal ini kepada Profesor. Setsuna pun menilai bahwa insiden ini terjadi secara sangat tidak wajar. Ini pasti ada hubungannya dengan Apostoles. Drago pun setuju dengan usulan Setsuna. Banyak yang ingin dirinya tanyakan, tapi mereka harus keluar dari sini lebih dulu. Lalu Setsuna pun meminta Mifune untuk kembali menggunakan braceletnya. Mifune pun kembali mencoba menggunakan braceletnya, namun nyatanya tidak berhasil. Mifune pun bertanya-tanya apakah Giovanni memberi mereka magic tools yang rusak. Setsuna juga memastikan bahwa bracelet milik Yuzuha juga rusak. Mengetahui hal ini, Drago pun mengajak mereka untuk terus berjalan, dan tiba-tiba gempa bumi pun kembali terjadi, hingga membuat langit-langit jalan mulai roboh. Segera semuanya lari untuk menjauh. Drago yang berada di depan pun berusaha sekuat tenaga membuat jalan dengan menghancurkan puing-puing yang berjatuhan. Mifune pun bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dan di saat Mifune melamun, tiba-tiba sebuah batu hampir menimpanya. Beruntung Drago dengan sigap melindungi Mifune dan segera meminta Mifune untuk bergerak dengan cepat. Namun Setsuna pun mengatakan bahwa sekarang mereka sudah terjebak. Puing-puing ini memblokir jalan mereka secara total. Daripada menggunakan kekerasan, lebih baik mereka mencari rute aman yang lainnya. Di sisi lain, kelompok dari Layla pun kini mencari orang-orang yang selamat dari gempa bumi ini. Dan seketika Layla pun mendengar teriakan minta tolong, dan segera mereka bergerak ke arah asal suara. Dan ternyata ada seseorang yang tertimpa puing-puing reruntuhan. Segera Layla dan timnya menyingkirkan puing-puing itu. Rekan Layla pun menanyakan di manakah yang lainnya. Dan Layla sendiri berusaha untuk mengurangi rasa sakitnya dengan heal magic. Orang itu pun mengatakan bahwa ada satu orang lagi di balik puing-puing ini.
Layla pun berharap Setsuna dan Drago berhati-hati di saat-saat seperti ini. Kembali ke situasi Setsuna dan tim, Mifune pun menyebut bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Drago pun bertanya kepada Setsuna, tidak bisakah Setsuna melakukan sesuatu dengan Cheng Balletnya? Setsuna pun menyebut bahwa dirinya memikirkan hal itu sejak tadi, tapi resikonya terlalu tinggi. Mereka mungkin akan memicu gempa susulan. Menurut Drago, selama mereka bisa menyingkirkan puing-puingnya, mereka akan baik-baik saja. Namun Setsuna merasa udara di sini semakin tipis untuk bernapas. Selain itu, mereka juga kelelahan. Drago pun bertanya-tanya apakah ada cara lain. Setsuna pun mengatakan masih ada satu cara, tapi mereka harus pergi lebih jauh lagi ke bawah tanah agar bisa berhasil. Dengan kondisi seperti ini, dirinya tidak bisa mengajak semua orang bersamanya, dan Setsuna pun akan mencobanya sendiri. Mifune pun bertanya bagaimana bisa Setsuna bisa sepercaya diri itu. Mifune pun menyadari bahwa Setsuna kuat, tapi ada monster yang lebih kuat di bawah sana. Jika Setsuna tidak yakin, lebih baik Setsuna tetap di sini saja. Setsuna sendiri pun mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin, tapi gempa bumi ini kemungkinan disebabkan karena bos dungeon ini sudah terbangun. Alasan kenapa mereka tidak bisa berteleportasi karena mananya terganggu oleh yang lebih kuat. Tempat ini bukan dungeon bintang 1 lagi. Mendengar hal ini, Drago pun mengatakan bahwa Setsuna bisa diandalkan di saat-saat seperti ini. Setsuna benar-benar berpengetahuan luas. Dalam pikiran Setsuna, ini semua karena dirinya sudah pernah menjelajahi dungeon lain. Kemudian Setsuna pun meminta Drago untuk tetap di sini. Drago pun mengerti dan akan menunggu kabar baiknya. Selain itu, Drago pun meminta Setsuna untuk menandai jalan yang dilewati untuk jaga-jaga. Setsuna pun mengerti. Dirinya pasti akan menyelamatkan mereka semua. Setsuna pun mulai bergerak menuju ke dalaman dungeon ini. Setsuna pun yakin dirinya pasti akan menyelamatkan mereka semua. Selain itu, Setsuna juga ingin tahu seberapa jauh batas close combat magic. Jika dirinya punya elemen api atau bahkan purification magic, dirinya pasti bisa mengalahkan undead ini dengan lebih mudah. Salah satu poin kelemahan close combat magic adalah kekurangan elemental atribut. Kebanyakan close combat magic sebagian besar merupakan serangan langsung. Tapi bagaimanapun dirinya bisa merasakan sesuatu yang membara di dalam dirinya. Di sisi lain, Drago pun perlahan mulai menyingkirkan puing-puing yang memblokir jalan mereka. Lalu Mifune pun mengatakan bahwa dirinya kira memenangkan exchange match dengan close combat cuma kebetulan belaka. Tapi ternyata dirinya salah. Selama ini dirinya selalu curang, sementara mereka mengasah tubuh mereka. Dirinya bertanya-tanya siapa yang sebenarnya bodoh di sini. Mendengar hal ini, Drago pun meminta Mifune untuk tidak bersikap menyedihkan. Mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dan di saat yang sama, mereka pun mendengar suara orang lain di balik puing-puing ini. Mendengar hal ini, seketika Drago berteriak untuk memberitahu mereka yang berada di luar. Dan ternyata itu adalah tim Layla. Seseorang pun menyebut bahwa dirinya bisa mendengar suara dari arah sana. Layla sendiri mendengar suara ini dan suara ini adalah milik Drago. Layla pun segera mendekat dan menanyakan apakah Drago di sana dan bagaimana dengan Setsuna. Drago pun mengatakan bahwa semuanya ada di sini, sedangkan Setsuna sedang mencari rute kabur lainnya. Drago pun meminta mereka untuk menyingkirkan puing-puingnya. Di sisi lain, Setsuna yang terus masuk ke kedalaman dungeon merasa atmosfernya jadi semakin berat. Lalu Setsuna pun melihat sebuah cahaya di depannya, dan mungkin pintu itu mengarah ke pintu keluar. Pintunya diblokir tameng karena bosnya sudah terbangun. Tapi meskipun tempat ini penuh energi gelap, rasanya aneh jika tidak ada apa-apa di dalam sana. Namun meskipun begitu, dirinya tidak boleh lengah. Dan di saat yang sama, seekor monster tengah mengintai Setsuna dari atas. Setsuna pun menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat kepadanya. Dan seketika sebuah serangan dari sosok yang besar pun datang dan menghentakkan tanah di area itu. Sedangkan Setsuna pun sudah melompat lebih dulu dan mengambil langkah mundur. Setsuna pun agak tercengang dengan monster di depannya. Monster ini memiliki 2 kepala dan ini adalah double-headed Hydra. Setsuna pun bertanya-tanya apakah Hydra ini merupakan sumber dari anomali dungeon ini. Tubuhnya rusak, dia dibangkitkan secara paksa oleh seseorang.
Satu-satunya yang bisa melakukan itu hanyalah orang yang memiliki kekuatan Evil God. Dan seketika Hydra melepaskan sebuah asap racun ke depan. Menyadari hal ini, Setsuna segera menjauh dari asap tersebut. Setsuna pun merasa bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan ini. Situasi di dalam dungeon akan terus memburuk sampai dirinya berhasil mengalahkan Hydra ini. Maka jika demikian, maka pilihannya hanyalah satu. Segera Setsuna menarik napas panjang dan menahan napasnya. Dan Setsuna pun akan menyelesaikan ini secepatnya. Setsuna pun seketika menerjang Hydra dengan mana blade-nya. Setsuna pun beberapa kali mengayunkan serangannya dan menghindari setiap serangan yang datang kepadanya. Hingga Setsuna pun mencoba berlari di sekitar Hydra untuk mencari kesempatan. Menurut Setsuna, dirinya pernah melawan Hydra di kehidupannya sebelumnya. Hydra tidak akan mati sampai semua kepalanya dihancurkan. Dirinya harus memotong kepalanya satu persatu. Serangannya sebelumnya hampir tidak memberikan damage apapun karena tengkoraknya keras. Jika demikian, dirinya hanya bisa membidik bagian lembutnya. Namun di saat Setsuna kembali mencoba mengincar kepalanya dan berhasil memotong satu kepalanya, kepala satunya melepaskan cairan racunnya. Dan ini mengagetkan Setsuna. Beruntung Setsuna masih bisa menghindarinya walaupun masih mengenai pakaiannya. Menurut Setsuna, itu serangan yang mematikan. Tamatlah riwayatnya kalau serangannya mengenai dirinya secara langsung. Kemudian kepala yang telah dihancurkan kini tiba-tiba telah beregenerasi. Setsuna pun menilai bahwa ini adalah kemampuan regenerasi undead. Dirinya tidak bisa menang hanya dengan memotong satu kepalanya. Dirinya harus memotong kedua kepalanya secara bersamaan. Dirinya pasti sudah mengalahkannya dengan mudah kalau dirinya bisa menggunakan serangan long range magic. Sepertinya dirinya harus mencoba gerakan itu. Sebelumnya, Setsuna melakukan latihan untuk menggunakan mana blade di kedua tangannya. Namun dalam latihan Setsuna selalu gagal. Mana yang keluar selalu tidak sempurna. Dan di saat yang sama, Lionel pun memperhatikan hal ini dan menanyakan apakah Setsuna sedang mencoba Two Magic Sword. Setsuna bisa melangkah sampai sejauh ini saja sudah mengesankan. Menurut Lionel, tubuh Setsuna tidak bisa mengimbangi gambaran yang ada di kepalanya. Bahkan Close Combat Mage yang luar biasa pun butuh 20 tahun setelah kelulusannya untuk ini. Tubuh pelajar biasanya belum berkembang dan jalur mananya masih tertutup. Langkah pertama adalah melatih kontrol mana dari dalam tubuh Setsuna. Mendengar hal ini, Setsuna menilai dibandingkan dengan long range magic, Close Combat Mage cenderung mengontrol mana mereka secara bersamaan di dalam tubuh. Bahkan setelah merasakan tubuh dewasa, dirinya masih tidak bisa mengandalkan pengalamannya. Selama fase pemulihan pelatihannya, kontrol mananya menjadi semakin baik. Tapi dirinya belum pernah menggunakannya secara sungguhan sejak hari itu. Dirinya harus main aman. Pertama dengan satu pedang dulu, setelah itu harus serang dengan pedang yang kedua. Saat Setsuna menghindari serangan Hydra, Setsuna pun melihat sebuah celah dan segera menyerangnya. Namun kekuatan Setsuna masih kurang. Hingga akhirnya Setsuna kembali terkena ayunan ekor Hydra. Namun Setsuna bisa meminimalir kerusakan dengan mana guard. Kemudian Setsuna pun akan mencobanya sekali lagi. Dirinya akan menggunakan lebih banyak mana dari yang dirinya kira. Setsuna pun bertanya-tanya apakah ini karena efek dari racun Hydra tadi. Setsuna pun merasa tidak bisa menerima lebih dari ini lagi. Dan dirinya tidak boleh mati di sini. Dirinya hanya punya satu kesempatan lagi. Dan Setsuna pun kembali berkonsentrasi di saat Setsuna mencoba memancing Hydra hingga ke pojok dan menyerang Setsuna. Di saat itulah Setsuna menghindari serangan ini dan melompat ke atas. Dan di saat itulah Setsuna mengaktifkan Two Magic Sword dan seketika Setsuna pun melepaskan serangan cepat ke arah dua kepala Hydra secara bersamaan. Dan setelahnya tubuh Hydra pun terpotong-potong. Menurut Setsuna, jika dirinya memotong kedua kepalanya secara bersamaan, dia tidak akan bangkit lagi. Sepertinya dia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Selain itu, Setsuna merasa double blade-nya masih belum sempurna. Dirinya harus meneruskan latihan dasar agar double blade-nya stabil lagi. Dan di saat yang sama, seseorang datang dan memberikan tepuk tangannya kepada Setsuna. Setsuna pun seketika menatap orang tersebut. Orang itu pun mengatakan bagi Setsuna untuk mengalahkan ciptaannya sebagai Close Combat Mage. Dirinya juga akhirnya mengetahui bahwa Setsuna benar-benar mengalahkan Leo dengan sekali serang. Setsuna pun bertanya siapakah dia. Orang itu pun tersenyum dan ternyata dia adalah Giovanni.
Giovanni pun menyebut Setsuna sangat tenang. Sepertinya Setsuna sudah menyangka kalau dirinya akan datang ke sini secara pribadi. Setsuna pun mengatakan bahwa ini bukan pertama kali baginya. Selalu ada kemungkinan untuk hal-hal yang tidak terduga. Giovanni pun memuji pola pikir Setsuna yang luar biasa. Lagi pula, Setsuna tidak akan bertahan di pertempuran kalau Setsuna tidak berpikir fleksibel. Kemampuan bertarung Setsuna juga luar biasa dan kepala Setsuna juga cemerlang. Lalu Setsuna pun mengatakan bahwa ada dua hal yang ingin dirinya tanyakan. Apakah Giovanni seorang apostolos dan mengapa Giovanni bertindak sampai sejauh ini? Setelah melihat penampilan Setsuna saat di exchange match, sesuatu terlintas di benak Giovanni. Itu sangat luar biasa. Dirinya sangat menginginkan tubuh undead dan mengubah Setsuna menjadi boneka. Seperti murid yang satunya itu, yaitu Yuzuha. Mendengar hal ini, Setsuna pun akhirnya mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Giovanni. Giovanni pun mengatakan bahwa Yuzuha mau jadi sekutunya, jadi dirinya menjadi pemandunya. Dirinya tidak berharap banyak dari Yuzuha. Yuzuha berusaha mendekatinya dengan cara yang tidak perlu, benar-benar merepotkan. Dia juga tidak curiga sama sekali dengan anting yang dirinya berikan kepadanya. Yuzuha seharusnya senang dijadikan undead daripada cuma jadi orang bodoh. Mendengar semua ini, Setsuna pun sangat marah dan meminta Giovanni untuk menghentikan ocehannya. Dirinya pasti akan membuat Giovanni membayar semua dosa Giovanni. Di sisi lain, tim Layla pun masih berusaha untuk menyingkirkan puing-puing untuk mengeluarkan Drago dan tim. Hingga pada akhirnya puing terakhir pun terangkat, dan Drago akhirnya bisa keluar. Drago pun seketika berterima kasih atas kerja keras semuanya. Akhirnya dirinya bisa kembali ke permukaan. Layla sendiri tidak pernah menyangka kalau mereka akan terjebak sedalam ini. Layla juga merasa bahwa tanahnya tidak berguncang lagi. Cahaya merah juga mulai redup. Drago pun beranggapan bahwa Setsuna mungkin sudah mengalahkan bosnya. Di saat yang sama, siswa lain pun menyebut bahwa tanda mana di gelangnya sudah kembali menyala. Dengan ini mereka semua bisa naik ke atas dengan aman, menggunakan teleportasi. Drago pun menyebut bahwa dirinya akan menyerahkan semuanya kepada Layla. Dirinya akan memastikan saja dirinya akan pergi bersama Setsuna. Layla pun mengerti akan hal ini, dirinya akan menunggunya di luar. Drago pun berterima kasih dan segera berbalik pergi menyusul Setsuna. Kembali ke tempat Setsuna, kini Setsuna pun sangat marah dan maju perlahan untuk menghajar Giovanni. Giovanni pun hanya tersenyum dan meminta Setsuna untuk mencobanya. Setsuna pun segera melepaskan pukulannya, dan Giovanni segera mengaktifkan magic skill Phantom Frost, dan seketika tubuh Giovanni berubah menjadi es. Setsuna pun kaget Giovanni berubah menjadi es dan seketika serangan muncul dari bawah, namun Setsuna berhasil meminimalir kerusakan yang diterima. Giovanni sendiri mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya duga. Ini sangat efektif melawan close combat mage yang hanya bisa menyerang secara langsung. Setsuna pikir bisa mengalahkan dirinya hanya dengan itu. Setsuna pun menilai, berkat formasi sihirnya, jebakan dan serangan baliknya menjadi bergabung. Dirinya harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Mananya mulai habis karena pertarungan sebelumnya. Menurut sihir Giovanni itu, pada dasarnya sama dengan sihir Mifune. Sebelum mengaktifkan sihirnya, dia harus menyiapkan sesuatu lebih dulu di lokasi tujuan teleportasinya. Kemudian kembali Setsuna melompat maju dan kembali menyerang Giovanni. Namun kali ini Setsuna pun mulai memperhatikan di manakah lingkaran sihir yang disiapkan Giovanni. Dan ternyata tanda itu muncul di belakang Setsuna. Dan Setsuna sendiri telah menyerang tubuh palsunya. Dan di saat yang sama, efek racun pertarungan sebelumnya sekarang mulai menyebar dan berdampak kepada Setsuna. Dan hal ini membuat penundaan pergerakan Setsuna. Dan seketika serangan tombak es mengenai Setsuna. Giovanni pun menyebut Setsuna sangat menyedihkan dan meminta Setsuna untuk menyerah saja. Setsuna pun meminta Giovanni untuk diam. Dirinya tidak akan menyerah. Dirinya pasti akan menghancurkan kutukan Yuzuha. Seketika Giovanni tersenyum dan menanyakan apakah Setsuna mengetahui cara menghancurkan kutukan. Dirinya tidak tahu mengapa Setsuna sangat peduli kepadanya. Asal Setsuna tahu Yuzuha berubah menjadi undead itu karena dia menggoda Setsuna. Jika Setsuna ingin menghancurkan kutukannya, dirinya punya syarat. Giovanni pun meminta Setsuna untuk bersumpah setia kepada dirinya.
Setsuna pun tidak terima dengan hal ini dan menyebut Giovanni sedang bercanda kepadanya untuk bersumpah setia kepadanya. Dan kembali Setsuna menyerang Giovanni. Namun lagi-lagi itu hanya tubuh es Giovanni. Namun di saat itu Setsuna melihat lingkaran sihirnya dan segera berlari ke arah lingkaran sihir tersebut. Dan seketika mengayunkan mana blade-nya. Giovanni pun kaget dengan hal ini dan tidak menyangka bahwa Setsuna memahami sihirnya secepat ini. Dan serangan Setsuna pun berhasil memotong tangan Giovanni dan mengenai lehernya juga. Namun Giovanni hanya tersenyum dengan hal ini dan menyebut Setsuna cepat belajar. Seperti yang dirinya duga, dirinya ingin menambahkan Setsuna ke dalam koleksi undead-nya. Tapi dirinya harus membuat Setsuna mengerti lebih dulu. Melihat hal ini, Setsuna pun kaget, ternyata Giovanni juga undead. Giovanni pun membenarkan hal itu. Saat dirinya berada di ambang kematian, sang makhluk agung memberinya kekuatan keabadian. Dirinya lah mahakarya terhebat sang makhluk agung. Mendengar kata makhluk agung, Setsuna pun menduga bahwa itu adalah Evil God. Lalu Giovanni pun menyebut bahwa manusia itu lemah, rapuh, menjadi tua dan mati. Eksistensinya sangat menyedihkan. Giovanni sendiri ingin menyebarkan kebahagiaan kepada mereka. Dirinya ingin memberikan keabadian pada orang-orang yang pantas. Giovanni juga yakin Setsuna tidak punya kekuatan lagi untuk melawannya, dan kembali meminta Setsuna menyerah. Setsuna sendiri menyadari bahwa tubuhnya mencapai batasnya, dan kesadarannya pun mulai memudar. Dirinya harus mencari cara untuk melewati situasi ini. Dan di saat yang sama, Setsuna pun menyadari bahwa ada mana yang sedang mendekat dan Setsuna pun tersenyum karena seseorang datang untuk membantunya. Lalu Giovanni pun mengatakan bahwa Setsuna tidak bisa berkata-kata lagi. Sepertinya Setsuna memahami keadaannya dan dirinya akan memulai ritual ini. Saat Giovanni memulai ritualnya, tiba-tiba Drago pun datang dan segera melemparkan sebuah batu tepat ke mukanya. Dan di saat yang sama, Setsuna segera melepaskan pukulannya. Namun Setsuna terlambat 1 detik sehingga Giovanni sudah lebih dulu berpindah tempat. Setsuna yang menyadari jebakan akan aktif segera mengambil langkah mundur. Drago pun segera menanyakan kondisi Setsuna. Setsuna pun menyebut bahwa dirinya berhutang kepada Drago. Drago pun seketika mengkhawatirkan luka Setsuna. Namun Setsuna menyebut dirinya baik-baik saja. Dirinya masih bisa bertarung. Setsuna pun segera menanyakan kondisi para seniornya. Drago pun mengatakan bahwa sekarang mereka kabur dari dungeon ini. Layla dan yang lainnya menolong mereka. Mendengar hal ini, Setsuna pun menilai Layla semakin bisa diandalkan. Di sisi lain, Giovanni pun menyebut bahwa ritual mereka telah diganggu. Dirinya tidak menyangka bahwa Drago akan ikut campur. Drago pun terkejut melihat hal ini dan bertanya kepada Setsuna apakah dia adalah Profesor Giovanni. Setsuna pun membenarkan hal ini. Dia pelaku utama atas semua yang telah terjadi. Mereka harus menghentikan aksi gilanya sekarang. Drago pun bertanya-tanya bagaimana bisa orang seperti dia ada di akademi. Drago pun tidak bisa memaafkan hal ini. Setsuna pun menjelaskan kondisinya. Saat Giovanni diserang, dia mengubah tubuhnya menjadi es dan menyerang balik dengan serpihan es. Drago harus menghindari secepat mungkin. Dia akan berpindah ke tempat lain, tapi sepertinya dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Itulah kelemahannya. Setsuna pun mengatakan rencananya kepada Drago, di mana Drago harus menyerangnya dan membuat Giovanni bergerak. Setelah itu dirinya akan menghabisinya di tempat tujuan teleportasinya. Selain itu, regenerasinya juga semakin lambat. Drago pun mengerti dan mengajak Setsuna untuk segera melakukannya. Di sisi lain, Giovanni pun sangat kesal dengan hal ini. Dan di saat itu, Drago pun segera melepaskan pukulannya. Dan di sisi perpindahan Giovanni, Setsuna pun sudah menunggunya. Hal ini pun mengejutkan Giovanni dan mengatakan bahwa sihirnya tidak hanya itu. Jika Setsuna menyerangnya, Setsuna akan terkena radang dingin. Namun Setsuna tidak memperdulikan hal tersebut dan segera menyerangnya. Setsuna pun bertekad untuk mengakhirinya di sini dan seketika melepaskan pukulan beruntun kepada Giovanni hingga pukulan terakhir membuat Giovanni terlempar. Dan akibat pukulan kuat ini, Setsuna pun juga mengalami luka bakar akibat gesekannya. Dan terlihat kondisi Giovanni yang penuh dengan lubang. Di sisi lain, Setsuna pun merasa bahwa tubuhnya sudah mencapai batas dan seketika roboh. Lalu Giovanni sendiri tidak menyangka dirinya akan menggunakan ini yang diberikan sang makhluk agung kepadanya dan meminta Hydra untuk menyatu dengan dirinya.
Setsuna yang memperhatikan hal ini meminta Drago untuk tidak lengah. Sedangkan Drago sendiri tercengang melihat sesuatu yang ada di depannya. Giovanni pun menekankan bahwa dirinya tidak akan memaafkan mereka karena memaksanya menggunakan item yang dipercayakan makhluk agung kepadanya. Dengan ini, Giovanni meminta mereka untuk berputus asalah, dan chapter berakhir.